Bu, gini Bu, berarti kita akan ngebahas studi kasus tentang Ibu Guru Tati ini. Sedikit saya bacakan terlebih dahulu ya Bu. Ibu Tati itu kan adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja kita gitu, rekan kerja Bu Rati. Nah, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Nah, ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu kan. Kemudian Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Di sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, namun muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat menyesuaikan diri. Nah, di sini kepala sekolah Anda, kepala sekolah kita, dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Namun ceritanya pada suatu hari ada seorang anak yang menangis. Nah, seorang murid menangis dan pergi keluar kemudian pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Jadi ibu pergi keluar melihat asal tangisan tersebut. Dan ibu melihat itu ada seorang anak laki-laki yang sedang menangis, ya kan? Kemudian yang nangis itu rupanya anak kelas 5. Anak kelas 5 ternyata. Dan kemudian ibu melihat di kelas 5 itu Ibu Tati tersebut sedang mengajar, sementara anak tadi ada yang menangis di luar. Nah, dari situ kan tampak tuh Ibu Tati itu tampak tidak melihat. Namun Ibu Tati tidak melihat suara tangisan muridnya dan tetap mengajarkan anak-anak yang ada di kelas seperti biasa. Nah, namun ibu kan bisa melihat kan, karena ibu di sebelah kelasnya kan, ibu bisa melihat beberapa murid di kelas Ibu Tati itu mencoba untuk mencuri pandangan dari kelas, melihat-lihat keluar yang sedang menangis. Ya kan, yang sedang menangis dia menatapi di atas matahari, di bawah matahari dia. Nah, kemudian nih pertanyaan saya Bu, apa sih yang harus ibu lakukan gitu melihat seperti itu tadi? Kalau menurut saya yang harus saya lakukan, pertama saya akan mendatangi anak tersebut. Lalu saya akan bertanya kepada dia kenapa dia menangis dan kenapa dia bisa ada di luar di bawah terik matahari, kenapa dia tidak masuk ke dalam kelas, apa yang terjadi, apakah dia sedang terhukum atau dia memang sedang lagi ada masalah dan bagaimana. Bagus tuh Bu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih Bu. Tadi yang pertama. Nah, apakah guru lain itu dapat, kita nih sebagai guru dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki otoritas atas kelas yang dipimpinnya? Menurut maksud ibu, ketika Ibu Tatinya sedang mengajar? Iya, ketika dia sedang mengajar, apakah kita berhak nih? Kalau menurut saya, ketika dia sedang mengajar atau menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas, saya tidak akan menginstruksi Ibu Tati karena akan mengganggu proses belajar mengajarnya. Jadi saya akan tunggu sampai Ibu Tatinya selesai menjelaskan. Seperti itu Bu. Oh, berarti setelah menjelaskan baru saya akan datangin dan saya akan bilang kalau bahwasannya ada nih anaknya yang di luar sedang menangis gitu, kenapa tidak masuk ke dalam kelas. Oke, baik, itu tindakan yang ibu lakukan sudah baik. Nah, sekarang pertanyaannya lagi Bu, yang ketiga nih, dalam kondisi seperti ini apa sih yang bisa ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan selain tadi ibu menanyakan, apa lagi yang akan ibu lakukan? Setelah saya mendengar penjelasan dari anak itu, dan saya akan mendatangi juga Ibu Tatinya kan ketika dia sedang selesai menjelaskan, saya akan tanya apa yang terjadi dengan anak itu gitu. Iya. Berarti ibu menggali lagi kenapa memastikan. sebabnya. Iya, baik itu Bu. Nah, yang terakhir ibu, dapatkah
Ibu ini, dapatkah kita sebagai guru lain menginstruksi mengapa dan bagaimana? Dapatkah kita menanyakan seperti itu kepada Ibu Tati tersebut? Menurut saya sebenarnya kalau apa yang terjadi kepada anak itu kan urusannya wali kelasnya, urusan Ibu Tatinya gitu kan. Iya, Ketika saya selaku guru lain hanya mungkin yang melihat seperti itu bertanya gitu kan apa yang terjadi gitu. Tapi untuk otoritas dan wewenangnya itu kan tetap kembali lagi kepada Ibu Tatinya gitu. Saya mungkin hanya bisa memberikan saran. Kalau memang dia lagi ada masalah, mungkin sebaiknya diselesaikan sebelum proses belajar mengajar. Jadi ketika anak itu ketika sudah mulai proses belajar mengajar, anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran seperti itu, Bu. Oh iya, benar tuh Bu. Jadi kalau misalkan kita sebagai sebagai guru ya Bu ya, yang berprofesi sebagai wali kelas juga, jadi kita harus harus fokus ya Bu ya, fokus kepada seluruh siswa kita ya kan, namanya juga pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi semua murid itu memiliki hak yang sama dari kita seorang guru ya kan, belajarnya sama-sama, nggak boleh ada pilih-pilih kasih, nggak boleh anak-anak kandung anak tiri ya kan. Jadi kalaupun ada anak yang sedang menangis ya kita sebaiknya kita bujuk dia untuk biar bisa ikut kembali belajar ya kan Bu. Kalau kita nggak bisa mengatasinya, kita juga bisa melaporkannya juga kepada pihak yang di atasnya, juga boleh ke kepala sekolah atau kepada kepala urusan KUR ya kan, atau kita bisa berkolaborasi sama teman kita ya kan, seperti itu, dan kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu ya Bu. Baik Bu Rati, terima kasih ya Bu telah membahas dua kasus yang telah dihadapi oleh Bu Tati. Sehat-sehat ya Bu. Makasih Bu Rati. Bye.